bahwa lokasi di Eswara yang semestinya dibangun GSJS dengan kapasitas 2.000 jemaat tidak dilanjutkan kembali oleh GSJS, tapi diambil oleh pihak Bapak Budi Sukandi, dan akibatnya sekarang Eswara diambil oleh GMS. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Tuduhan yang tidak disertai atau didasari oleh fakta dan data pasti akan berujung pada klarifikasi dan permintaan maaf. Itulah yang terjadi atau dialami oleh seorang hamba Tuhan atau pendeta yang merupakan founder atau pendiri dari gereja GSJS, yaitu Pendeta Samuel Gunawan. Ia menyampaikan tuduhan kepada salah satu pihak yang melakukan sebuah tindakan perebutan atau pengambil alihan gereja GSJS BSD di Jakarta oleh Pendeta Budi Sukandi. Pihak Pendeta Budi sudah memberikan tanggapan melalui kuasa hukumnya bahwa sesungguhnya gereja tersebut diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Dan hal ini kemudian diklarifikasi oleh Pendeta Samuel Gunawan bahwa dia meminta maaf telah menyampaikan statement tuduhan kepada pihak Budi Sukandi yang telah merebut gereja GSJS BSD dengan cara curang. Perseteruan kedua belah pihak ini akhirnya pun mendapat keuntungan pihak yang lain yang menjadi pihak ketiga. Pendeta Samuel menyebut yaitu gereja GMS karena rencana tentang gereja GSJS di Iswara Jakarta sesungguhnya akan dibangun untuk kapasitas 2.000 orang, tetapi akhirnya kedua belah pihak yang berseteru tidak jadi mendirikan GSJS di Iswara. Akibatnya diambil alih oleh GMS. Itu pernyataan dari Pendeta Samuel Gunawan. Berikut video selengkapnya. Saya ingin memberi klarifikasi. Sebenarnya sudah usang bulan lalu, Juli. Bagi saya udah lewat mestinya. Ya, tapi karena ada permintaan, siap saya melakukan hal ini. Saudara tahu, sejak September itu ada sedikit masalah di gereja Jakarta, BSD, ya, sehingga akhirnya BSD waktu 29 saya katakan itu direbut, ya, dengan cara yang curang. Saya mohon maaf, saya mencabut perkataan itu karena diminta untuk mengklarifikasi, ya, saudara-saudaraku. Saya diberitahu oleh Pastor Michael bahwa memang keputusan untuk menyerahkan gereja BSD Trembesi adalah keputusan bersama dengan rapat yang diadakan 20 September, di mana keputusannya gereja tersebut diganti nama dan mengganti gembala. Cuma saya bingung aja, gembala kok diganti? Mestinya yang perlu diganti itu rotinya, bukan imamnya. Ya udah, dan saya menarik kembali perkataan bahwa ini cara licik dan kecolongan. Oke, saya tarik. Karena memang waktu itu 29 September saya ini syok. Karena saya mendengar bahwa hari itu mestinya masih GSJS di gereja BSD, tapi udah nggak boleh datang Pastor Andrew 2 minggu, 22 September, 29 September, tidak boleh datang dengan alasan ada yang sakit hati, nggak mau ingin lihat Pastor Andrew. Tapi hari itu udah mengumumkan gereja baru, bahkan melantik Bapak Jim menjadi wakil gembala. Itu yang saya anggap curang sebenarnya. Itu yang saya anggap cara licik. Kalau memang itu masih milik GSJS, Anda nggak boleh ngumumkan. 6 Oktober silakan, karena itu udah gereja Anda dan saya nggak ngurus. Oke, karena diminta, saya hari ini mengklarifikasi, saya cabut omongan itu. Yes, tepuk tangan ya. Puas kan? Puas kan? Yang diminta kan? Oke. Yang kedua, saya juga memberi klarifikasi bahwa lokasi
di Eswara yang semestinya dibangun GSJS dengan kapasitas 2.000 jemaat tidak dilanjutkan kembali oleh GSJS, tapi diambil oleh pihak Bapak Budi Sukandi. Ya, silakan dilanjutkan. Tapi kemarin pihak Eswara telepon, kalau bukan GSJS kami tidak mau. Kami maunya hanya GSJS. Dan akibatnya sekarang Eswara diambil oleh GMS. Yang ketiga, mengenai saudara James yang tidak melayani lagi di GSJS Tunjungan Plaza. Statement saya waktu itu bahwa saudara James tidak boleh melayani di Manado oleh mertuanya. Ini adalah sebuah komentar dari jemaat, bukan saya sebenarnya. Saya menarik kembali omongan ini. Saya memang tidak level, tidak pada tempatnya untuk membicarakan ini. Ya, karena ada jemaat yang berkata, "Pak, iki wong iki gak tahu diri iki." Ya udah, hari ini saya cabut. Saya tidak akan mengatakan itu lagi karena itu bukan urusan saya. Clear dengan saudara James. Yang keempat, saya juga mengklarifikasi, tidak ada persekongkolan mengenai GSJS BSD yang ditemukan. Oke, mereka tidak mau disebut persekongkolan. Padahal waktu itu memang saya khotbah, hati-hati persekutuan-persekutuan pulangnya rapat, jadinya persekongkolan. Nah, cuma saya mengatakan itu, mereka ingin diklarifikasi, bukan persekongkolan. Sudah jelas, yang terakhir penutup, jemaat bisa pulang 2 menit lagi. Mengenai khotbah saya tentang Henok, sebuah eksegesis yang dilakukan di dalam Alkitab bahwa Henok waktu itu hidup di angkatan yang jahat. Sebab itu Henok mulai bergaul dengan Tuhan sejak lahirnya Metusalah. Saya katakan bahwa sebelum pewahyuan diterima Henok, Henok hidupnya liar. Henok hidupnya tidak pernah ke gereja, tidak pernah hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam kekerasan. Tapi sejak dapat pewahyuan, hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ini pun, khotbah saya ini pun digugat oleh pendeta yang mungkin Anda belum mencapai level ini, pengertian Anda. Maaf, ya, semua tidak tersurat, tapi tersirat. Ada yang tanya, "Pak, di mana ayatnya dilarang merokok?" Kalau ada, saya hari ini berhenti merokok. Oke. Tidak ada tertulis di Alkitab dilarang merokok, tapi tersirat. Alkitab berkata, tubuhmu bait Allah, kamu gak boleh merusak. Sekali nyedot kanker paru-paru. Dan Alkitab berkata, jangan belanjakan uangmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Apakah kalau menghisap rokok bisa kenyang perutnya? Oke, tidak tersurat tapi tersirat. Jujur hari ini saya belajar tentang Henok dari pendeta, ya, siapa di Semarang, saya kok tiba-tiba ngeblank ini. Pendeta Petrus Agung, almarhum, yang jemaatnya lebih dari 30-40 ribu. Mungkin Anda tidak mencapai level ini, karena Anda punya jemaat mungkin 30-40 orang. Level Anda belum sampai. Tapi menggugat saya untuk saya meluruskan. Oke. Saya pikir saya luruskan, Anda perlu belajar. Telepon saya pribadi, saya ajarin. Yang mungkin Anda belum mencapai level ini. Tapi yang pasti, saya tidak sesat di tempat ini. Kalau saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu sesat. Ya, kalau saya mengatakan tidak ada surga, itu sesat. Ya, saya ingatkan ini, saudara James sama Pak Budi, Anda ini anak buah saya tadinya kan. Mestinya Anda nggak boleh begini, ya kan? GBT itu nggak kenal Anda mestinya Pak Budi. Berapa bulan Anda bisa jadi pendeta, bisa jadi pejabat gereja, apalagi pegang BSD. Itu karena saya yang menunjuk. Ya udah, anak Tuhan. Dari perseteruan ini menjadi pelajaran bagi setiap kita, siapapun itu, apalagi kita sebagai rohaniawan atau hamba Tuhan dan juga pendeta,
perlu setiap tutur kata atau pernyataan yang keluar dari mulut kita, apakah ketika berkhotbah atau menyampaikan sebuah pesan atau komentar atau apapun di ruang publik, harus didasarkan pada fakta dan data sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi kita sendiri dan berakhir rekonsiliasi atau klarifikasi dan berujung pada permintaan maaf. Pentingnya kita menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang menuduh, bukan perkataan yang membenci, bukan perkataan yang didasarkan pada dendam, tetapi didasarkan pada kasih dan mengedepankan penyelesaian yang baik. Tampaknya Pendeta Samuel setelah digugat oleh pihak dari Bapak Pendeta Budi Sukandi dan kemudian disetujui untuk mengklarifikasi dan meminta maaf di sosial media dan di depan jemaat, itu pun terkesan terpaksa karena dia mengatakan diminta untuk mengklarifikasi. Tidak ada niatan tulus. Ya, mungkin kecewa dan lain sebagainya, tetapi pentingnya secara legowo mengakui kekeliruan dan kesalahan atas setiap ucapan kita. Memang ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi oleh Pendeta Samuel atas pernyataan-pernyataannya yang digugat oleh pihak yang dirugikan, yaitu pihak Pendeta Budi Sukandi. Yang pertama yang digugat adalah agar diklarifikasi dan meminta maaf Pendeta Samuel. Yang pertama, karena Pendeta Samuel mengatakan bahwa gereja GSJ SBSD diambil alih dengan cara-cara curang. Padahal hal tersebut berdasarkan penyerahannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua yang digugat oleh pihak Budi Sukandi adalah tentang rencana pembangunan gereja GSJS di Iswara yang pada akhirnya diambil alih oleh pihak Budi Sukandi, dan akhirnya kedua belah pihak yang berseteru tidak jadi meneruskan pembangunan gereja di Iswara, dan akibatnya diambil alih oleh gereja GMS. Dan gugatan yang ketiga adalah tentang khotbah. Khotbah dari Pendeta Samuel juga digugat karena tendensius menyerang satu pribadi, dan Pendeta Samuel merasa juga tidak terima karena khotbahnya digugat, dan dia juga sedikit memberikan pembelaan bahwa penafsirannya tidak selevel dengan orang-orang lain. Dari sini kita bisa belajar banyak hal, yaitu tentang bagaimana kita sebagai public figure, rohaniawan, menjaga lisan kita ketika kita berbicara di ruang publik. Dan yang kedua, pentingnya memiliki kerendahan hati. Karena Pendeta Samuel juga membanggakan jasanya. Kalau bukan karena dia, orang lain yang berseteru dengan dia tidak jadi apa-apa. Ini terkesan ada sebuah kesombongan. Perlu kita belajar untuk rendah hati. Kiranya kita berdoa agar semua permasalahannya dapat segera selesai dan damai sejahtera hadir di tengah-tengah hati mereka.